Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian kitab Safinatul Najah, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada bab tentang hal-hal yang diharamkan bagi mereka yang sedang berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mewajibkan hal-hal yang telah membatalkan wudu. Dan sekarang kita masuk kepada hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang hadas kecil ataupun hadas besar, atau bagi orang yang sedang mengalami yang tidak memiliki wudu atau belum mandi besar. Baik, kita awali pengajian pada saat ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa baca dan tapi bisa nilai mungkin khususnya dalam hadat kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Manen taqadha wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya'a. Man utawi sapa wonge iku intaqadha rusak apa wudu'uhu wudu'e man. Haruma moko haram alaihi ngatasi man opo arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Ini adalah sebuah bab yang akan menjelaskan keharaman bagi orang yang sedang tidak memiliki wudu. Jadi hal-hal yang haram apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudu. Pertama adalah as-sholatu, nyatane sholat. Yang pertama itu adalah sholat. Jadi orang yang tidak punya wudu haram melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, kecuali bagi orang yang faqidut tahurain, faqidut tahurain itu tidak bisa melakukan, tidak bisa bersesuci. Misal ketika kita berada di dalam kendaraan, debu tidak ada, atau turok tidak ada, atau debu tidak ada, air tidak ada. Pokoknya orang yang tidak memungkinkan untuk mengambil wudu atau mensucikan dirinya dari hadasnya, itu dinamakan dengan faqidut tahurain. Itu tetap boleh melaksanakan sholat, tapi sholatnya itu adalah lihurmatil waqti. Akan tetapi untuk sholat lihurmatil waqti, nanti kalau dia punya kesempatan untuk melaksanakan wudu atau sempat bisa memiliki wudu, dia tetap wajib untuk mengqadha sholat yang sebelumnya dia tinggalkan. Misal dalam perjalanan naik bis, kita tidak mungkin turun, kita wajib melaksanakan sholat lihurmatil waqti, baik itu bentuk jamak ataupun bentuk ada, tidak apa-apa. Jadi di dalam bis kita mau dari Banyuwangi mau ke Jawa Tengah, di tengah perjalanan bis itu tidak mungkin turun di tengah perjalanan, sehingga kita tidak bisa mengambil wudu, tidak ada di sana, air tidak ada, debu juga tidak ada. Ya langsung saja sholat usolli fardhu dhuhri, misal zuhur, usolli fardhu dhuhri li hurmatil waqti fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar, langsung seperti itu. Sholatnya bagaimana? Ya sebisanya kita. Kalau bisa sholat normal, ya sholat normal. Artinya kalau tidak bisa, ya menggunakan isyarat saja. Itu namanya sholat lihurmatil waqti. Ketika kita sampai pada di Jawa Tengah, kita bisa ambil wudu seperti dengan sempurna, ya kita qadha'i
misal duhur ya duhur kita kodoi seperti biasa. Terus kemudian yang kedua, tadi ada 4. Yang pertama itu adalah sholat. Yang kedua adalah buat tawaf, ulang tawaf. Yang kedua itu adalah melaksanakan tawaf. Yang kedua adalah melaksanakan tawaf. Tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali itu juga diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu. Terus kemudian yang ketiga adalah wa mashul mushafi lan jempok maring mushaf. Menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Wa huwa kullu ma kataba alaihi Qur'anun. Jadi semua hal yang dituliskan di atasnya ayat Al-Qur'an itu dinamakan dengan mushaf. Baik itu di tiang, baik itu di kulit, ditulis, terus ada kaligrafi, ditulis pada sebuah kanvas, ditulis ayat Al-Quran, yaitu tetap tidak boleh dipegang apabila kita tidak memiliki wudu. Cuman untuk tulisan, untuk yang dikecualikan dari mushaf itu tamimah. Tamimah itu adalah azimat. Jadi azimat itu apa? Yaitu segala sesuatu yang di dalamnya itu ditulis ayat Allah, tujuannya adalah litabarruk, untuk mendapatkan keberkahan. Biasanya kemudian setelah ditulis ayat Al-Quran, dalam baik itu ditulis di atasnya kulit binatang atau di kertas, kemudian dibungkus sedemikian rupa, biasanya dikalikan ke leher. Itu dinamakan jimat. Itu tidak apa-apa walaupun di dalamnya berupa ayat Al-Quran. Tidak apa-apa, menyentuhnya tidak apa-apa. Baik itu menyentuhnya ataupun membawanya, itu tetap tidak apa-apa. Akan tetapi apabila yang ditulis itu bukan ayatnya satu ayat penuh, itu tetap tidak bisa dikatakan artinya tetap terkategori sebagai Al-Quran, karena biasanya tamimah itu atau azimat itu hanya sebagian ayat saja. Misal alhamdulillahirabbil alamin, yang ditulis itu adalah rabbil alaminnya saja, itu saja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ditulis penuh utuh, itu tidak tetap tidak boleh apabila kita menyentuhnya dalam kondisi tidak punya wudu. Jadi yang ketiga itu adalah menyentuh Al-Quran atau menyentuh mushaf. Kemudian yang keempat adalah wahamuhu, dan membawanya. Sama, tidak boleh. Menyentuh tidak boleh, disentuh kayak gini tidak boleh, apalagi dibawa. Itu tidak boleh. Kecuali juga dikecualikan juga apabila itu berupa pekakas, alat-alat, misal pulpen kayak gini, terus di sini ada tulisannya, misal tulisannya di sini itu adalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, atau ditulis ayat kursi misalnya, ya. Itu tidak apa-apa, dengan catatan tidak memiliki niat untuk membawa Al-Quran, tapi niat membawa, kalau ini berarti pekakasnya kan berupa spidol, berarti niat membawa spidol, itu tidak apa-apa. Tapi lebih baik kita berhati-hati apabila ada tulisan ayatnya, lebih baik tidak dibawa. Jadi intinya, pertama, hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudu itu adalah ada 4. Yang pertama sholat, yang kedua itu adalah tawaf, yang ketiga itu menyentuh Al-Quran atau menyentuh mushaf, dan yang ketiga itu adalah membawa Al-Quran atau membawa mushaf. Walaupun itu tujuannya itu adalah untuk belajar, tapi kalau tujuannya untuk belajar, ini terjadi khilaf. Tuh. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Junub berarti ini orang yang sedang tidak memiliki hadas besar. Orang yang sedang hadas besar. Jadi seperti orang
nifas, terus orang mimpi keluar mani, itu orang yang junub. Termasuk orang yang haid itu terkategori junub. Cuman untuk yang orang haid nanti ada pengecualiannya, ada lagi yang diharamkan bagi mereka. Jadi intinya orang junub. Jadi orang junub itu adalah orang yang tidak memiliki hadas besar, orang yang sedang hadas besar. Apa saja? Wayahrumu, kita bacakan. Wayahrumu lan haram adal junubi ngatasi wong junub. Apa sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Jadi bagi orang junub itu haram dia melakukan 6 hal. Yang pertama apa? As-sholatu sholat, wa tawafulan tawaf, wa masul mushafi dan lan jempok maring mushaf. Jadi pertama itu adalah sholat, sama seperti tadi, kecuali sholat menghormati waktu tidak apa-apa. Wa tawafu dan tawaf. Yang kedua itu adalah tawaf. Yang ketiga itu adalah masul mushafi, menyentuh mushaf. Jadi memegang tidak, menyentuh tidak boleh. Wa hamluhu dan membawa mushaf itu juga tidak boleh. Terus kemudian wal lubtu fil masjid, ini tambahannya. Kalau yang tadi itu adalah tergolong juga hal yang haram bagi orang yang tidak memiliki wudu, tambahannya adalah wal lubtu, bisa dibaca wal lubtu, bisa dibaca wal laksu. Wal lubtu fil masjid, yaitu adalah berdiam di dalam masjid, tidak boleh. Jadi orang yang sedang junub itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid walaupun cuma sebentar. Walaupun sebentar itu masuk, diam sebentar, walaupun satu tumanina itu sekiranya membaca subhanallah, itu tetap tidak boleh. Jadi walubtu fil masjid itu haram bagi orang yang sedang junub. Kemudian ditambah wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Jadi yang keenam itu adalah qiraatul Qur'an, yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'an itu syaratnya yang terkategori orang membaca Al-Qur'an, syaratnya itu ada 7. Yang pertama itu adalah qaulul Qur'an bil lafzi. Jadi membaca Al-Qur'an itu menggunakan lafaz. Jadi kalau cuma isyarah saja kayak gini, itu tidak apa-apa. Jadi seolah-olah saja itu tidak apa-apa. Di dalam hatinya saja yang keluar itu tidak apa-apa. Jadi qiraah, membaca. Jadi bacaannya itu harus tampak Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak apa, itu tidak boleh. Tapi kalau cuma isyarah saja itu tidak masalah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah si pembaca itu harus mendengar. Jadi dirinya sendiri dia mendengar. Jadi kalau dirinya sendiri tidak mendengar, seperti dia sebenarnya keluar ucapannya, tapi dirinya sendiri tidak mendengar tentang Al-Quran yang dia baca, itu tidak masalah. Syarat yang ketiga adalah dia adalah orang muslim. Jadi kalau orang kafir yang membaca, dia tidak terkategori sebagai orang yang haram. Membaca Al-Quran itu tidak haram. Jadi yang membaca itu harus orang muslim, karena yang mendapatkan hukum taklif itu adalah orang muslim. Karena kalau orang kafir itu tidak dikatakan haram karena dia tidak memiliki keyakinan akan keharaman membaca Al-Quran. Jadi tidak ada urusan dengan orang kafir. Kita tidak akan menghukumi orang kafir. Jadi syaratnya itu adalah orang muslim. Pertama itu harus lafadznya jelas. Kemudian yang kedua tidak cukup kalau cuma sekedar isyarah. Dan yang kedua lafadz yang ia lontarkan ia sendiri mendengar. Dan yang ketiga itu adalah dia adalah seorang muslim. Syarat yang keempat itu adalah dia tergolong orang yang sudah mukallaf. Artinya mukallaf dia berakal dan dia sudah baligh. Baligh itu bagaimana ciri-cirinya? Yang kemarin sudah saya jelaskan.
Jadi salah satunya mimpi keluar mani karena dia sudah berumur 9 tahun, haid bagi seorang wanita, itu semua yang saya jelaskan. Jadi mukalaf, akil dan balik. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima itu adalah yang dibaca itu adalah Al-Quran, bukan doa. Karena apabila doa itu ada yang mirip dengan Al-Quran. Rabbi zidni yasifun alhamdulillahi rabbil alamin, kan mirip dengan surat Al-Fatihah, itu kan ada. Tapi yang dimaksud itu adalah doa, itu tidak masalah. Itu syarat kelima. Syarat keenamnya itu adalah al-qasdu lil qiraah, memang menyengaja membaca. Jadi kalau dia membacanya dalam kondisi tidak sadar, ya tetap tidak berdosa. Kemudian syarat yang ketujuh adalah bacaannya itu merupakan bacaan yang sifatnya sunnah. Berbeda dengan bacaan Al-Quran yang sifatnya wajib, seperti orang sedang melaksanakan sholat lihurmatil bakti. Kan bacaan Fatihahnya itu kan Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi kan bacaan Fatihahnya itu wajib, itu tidak masalah, tidak berdosa dengan dia membaca Al-Quran pada saat dia melaksanakan sholat lihurmatil bakti. Jadi sekali lagi, untuk hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang junub itu adalah sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, diam di dalam masjid, kemudian yang terakhir adalah membaca Al-Quran dengan lengkap dengan persyaratannya yang tujuh. Syarat yang tujuh yang dikatakan membaca Al-Quran adalah bacaannya itu menggunakan lafaz Al-Quran yang jelas. Kemudian yang kedua, ia mendengarnya. Yang ketiga, ia adalah seorang muslim. Yang keempat itu adalah dia adalah orang mukallaf. Yang kelima itu adalah yang dibacanya itu adalah Al-Quran bukan doa. Dan yang keenam itu adalah dia membacanya dengan sengaja. Itu untuk orang yang hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang junub. Kemudian yang terakhir, kita akan masuk pada hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang haid. Apa saja kita bayangkan? Wa yahrumulan haram bil haidi kelawan muka haid. Opo? Asyaratu asya'a 10 piro-piro perkara. Jadi hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang haid itu adalah 10 hal. Yang pertama apa? As-sholatu, yaitu sholat. Yang pertama itu adalah sholat. Wa tawafu lan tawaf. Yang kedua adalah tawaf. Wa mashul mushafi. Yang ketiga adalah mashul mushaf, menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu. Yang keempat adalah membawa Al-Quran. Yang kelima, wal-lubthu fil masjid, diam di dalam masjid. Yang keenam, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Tambahannya adalah 4 tambah. Wasaumu, puasa. Jadi kalau orang junub puasa tidak masalah. Orang tidak punya wudu puasa tidak masalah. Kalau orang haid dalam kondisi haid tetap dilarang puasa. Kemudian yang ketujuh waqolatu, mengungkapkan tolak itu juga batal, artinya tidak haram. Jadi mentolak istri, waqolatu mentolak itu ditolak pada saat di saat haid itu hukumnya haram. Jadi haramnya itu adalah bagi suaminya. Jadi kalau suami mau mentalak, jangan dalam kondisi istri dalam kondisi sedang haid, atau si istri itu minta fasakh dalam kondisi haid, itu juga haram dia lakukan. Kemudian yang ke-9 itu adalah wal mururu fil masjid, wal mururu lan lumaku fil masjid, dalam masjid, lewat di masjid. Lewat di masjid itu hukumnya haram. Dengan catatan in khofat talwithahu, in khofat lamun ngerti sapa ma'at talwithahu maring rupai masjid, apabila dia takut mengotori masjid. Kalau dia tidak takut, itu tidak haram. Yang penting dia tidak diam. Kalau sekarang kan sudah banyak pembalut yang digunakan oleh wanita yang tidak mengkhawatirkan itu tercecer darahnya. 'Darahnya. Ya enggak masalah kalau cuma sekedar lewat, enggak masalah.
Yang terakhir itu adalah wal istimta'u lan ngalap supo bima kelawan barang baina surati kang tetep ana ing dalem antarané udel warubati lan dengkul. Yang ke-10 itu adalah bersenang-senang dengan sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Itu tidak boleh bagi orang yang sedang bersuami istri. Jadi kalau suami istri mau bersenang-senang dengan istri, padahal istrinya dalam kondisi haid, cukup dari pusar ke atas. Dari pusar ke atas, jangan pusar ke bawah. Itu hukumnya haram. Sekali lagi kita simpulkan pada pertemuan kali ini, untuk hal yang pertama, untuk hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu, pertama ada 4. Pertama itu adalah sholat, tawaf, masul mushaf, dan membawanya, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Kemudian bagi orang yang sedang junub itu ditambah 2, diam di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Bagi orang yang sedang haid ditambah 4, selain yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah puasa, tolak, lewat di masjid apabila dia takut mengotori masjid, dan yang terakhir itu adalah bersenang-senang di antara pusar dan lutut bagi orang yang memiliki bagi seorang suami istri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan kita tahu akan hal-hal yang diharamkan terkait dengan orang yang sedang hadas, kita bisa menjauhinya hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita tetap bisa melaksanakan pengajian ini sampai khatam. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadinya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalam